Hai teman-teman, bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Salam sukses, semangat dan sehat selalu untuk kalian semua. Hari ini saya akan mengajak kalian kembali melihat kegiatan saya untuk merapikan sebuah bonsai yang saya tempatkan di sebelah sini. Nah ini yang terlihat sudah terlihat begitu subur dan perlu dilakukan perapihan untuk melihat bentuk yang definitif ataupun kita membuat rencana-rencana pada bonsai ini, karena bonsai ini masih on proses sehingga suatu saat akan sampai pada penyempurnaan yang kita akan targetkan atau kita tuju. Baiklah, saya akan membawa bonsai ini di meja eksekusi. Nah teman-teman, tepat di depan kita di meja eksekusi saya sudah menempatkan bonsai ini dan saya akan langsung saja melakukan perapihannya. Nah teman-teman, pada akhirnya saya sudah menyelesaikan perapihan bonsai ini sehingga ya jauh lebih baik tampilannya daripada saat sebelum dilakukan perapihan. Dan ada beberapa prioritas-prioritas yang harus kita lakukan, yaitu memberikan ruang los kepada beberapa percabangan ataupun anak cabang. Oke, kita mulai dari bonggol dulu. Nah, bonggolnya ini masih terbilang lumayan karena didukung oleh perakaran yang lengkap. Jadi di sana banyak kita lihat ada akar-akar yang nantinya kita olah atau kita tahap agar menjadi tampil lebih natural atau alami. Nah kemudian untuk percabangan, untuk batang yang ceking ini diakibatkan karena ya kemarin keterlambatan membuka kawat wiring sehingga bagian yang tidak terkena kawat inilah yang terdesak sehingga membentuk bodi yang lebih besar. Nah kita tunggu perkembangannya selanjutnya, karena bagian yang ini yang terhimpit dulunya ini ceking, sama seperti ini juga. Kita tunggu, semakin lama saya kira akan bisa sembuh dan harapannya biar bisa terlihat lebih ngepen. Ya sabar karena perjalanan bonsai ini masih panjang, jadi masih on proses. Kemudian untuk batang yang pertama, nah kita sebut batang yang naik ini. Kemudian di sini adalah batang yang kedua yang kita buat menjuntai ataupun menggantung, dan tentu saja ini disebut dengan twin trunk, bonsai twin trunk. Nah kita bahas dulu yang ke atas ini, di mana kita harus prioritaskan beberapa anak cabang ya, ini seperti ini anak cabang yang lebih dekat ke pangkal. Nanti kita prioritaskan untuk lebih banyak mendapatkan ruang los sehingga nanti lebih besar keberadaannya daripada yang ada di semakin ujung. Kemudian ini juga, ini adalah cabang yang lebih dekat ke pangkal daripada yang di atas. Jadi ini wajib kita lakukan los, karena biasanya kalah dengan pertumbuhan yang di atas diakibatkan tertutupnya percabangan yang ini dengan percabangan yang ada di atasnya, sehingga untuk menggapai matahari ini kurang. Jadi kita lakukan pressing nanti di sini, kemudian di pruning sehingga pertumbuhannya terbatas, juga menghasilkan percabangan atau perantingan yang lebih rapat. Jadi sangat berguna untuk dilakukan pruning di atas, kemudian memberikan ruang los pada percabangan yang belum memenuhi target. Nah ini untuk yang ke atas. Ya di sana sudah didukung dengan beberapa percabangan sampai kepada ke top mahkota. Kemudian dimensi di belakang sudah terisi juga. Kemudian untuk yang ke depan, nah ini masih ada beberapa juga ya yang harus kita prioritaskan. Yang pertama adalah yang ini. Nah
ini makanya masih belum terlihat mengumpul, karena masih perlu pengelosan yang ini, percabangan yang dekat dengan pangkalnya lebih besar lagi, sehingga nantinya akan membentuk tajuk di sini, di pertengahan sini. Ya, nanti dirapikan di pertengahan sini. Jadi mahkota semu ini nanti hanya memperlihatkan tonjolan, kemudian sedikit lekukan dari anak cabang yang terlihat. Jadi tidak keseluruhan dari cabang yang naik ini, dari pangkal sampai ke mahkota semu di atasnya ini terlihat dengan jelas, tetapi nanti ditutup sedikit dengan adanya tajuk yang di sini, sehingga nanti kelihatan ruang tertutup, terbuka, tertutup, terbuka. Nah, di sana juga masih belum terlihat lebih ramai atau lebih rapat untuk dimensi belakangnya, karena di sana masih ada ruang kosong. Jadi nanti kita tunggu lebih panjang lagi yang di belakang, kemudian di sana merimbun dan menutup dari dimensi belakangnya, sehingga nanti terlihat ada dimensi jauh dekatnya. Ini dekat front, kemudian di sana back. Kemudian di sini mahkota semu, kemudian didukung oleh tajuk, kemudian ujungnya. Nah, seperti itu teman-teman gambarannya. Jadi ada beberapa yang masih kita akan loss. Kemudian di sini juga untuk menuju ke ujung di sini, ini ada tunas kecil yang akan saya biarkan untuk lebih lama di loss, sehingga nanti menutup sedikit di sini. Jadi yang ini hanya terlihat perantingan-perantingan, dan kemudian di sini ada tajuk yang mengumpul. Jadi tidak loss, terlihat semua kerangka dari bonsai ini. Ini masih panjang, jadi masih perlu banyak pembenahan. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, kita akan melihat keliling dulu bonsai ini, sehingga nantinya kita bisa melihat dari depan, kita memberikan koreksi-koreksi, kemudian di belakang juga nanti kita akan koreksi. Oke, ini adalah tampak depannya, kemudian kita akan putar searah jarum jam. Nah, ini kiri bonsai atau kanan sudut pandang kita, dari ujung sampai ke top mahkota, kemudian mahkota semu di sini. Itu nantinya akan membentuk bulatan dengan kumpulan tajuk-tajuk. Jadi di sini mahkota, tajuk, kemudian di sini biar bisa perspektifnya lebih imbang lagi. Di sini yang perlu masih harus ada tajuk yang mengisi, sehingga nanti akan terlihat lebih rapi, kemudian bukan hanya rapi tetapi rapat. Kemudian terbentuk kumpulan tajuk-tajuk di sana. Ya, seperti itu kira-kira gambarannya. Kemudian kita putar kembali. Nah, kemarin di sini untuk bagian yang ini sudah mulai agak membesar, jadi ya tadi saya potong, tapi nanti kita harus besarkan kembali yang ini karena keberadaan dari back ini lebih dekat ke pangkal dari yang lainnya. Jadi ini masih perlu pembesaran lagi. Nah, kemudian di sini tugasnya adalah menutupi ruang yang ada di sini. Ya, menutup ruangan yang ada di sini. Jadi ini jangan sampai kosong seperti ini, karena ini juga masih perlu lebih rapat lagi, karena tadi saya memberikan pengurangan-pengurangan dengan cara pangkas untuk memberikan ketegasan sampai di mana nanti kumpulan tajuk yang harus dibentuk lebih rapat. Ini juga seperti itu, nanti dia menutup seperti ini. Kemudian yang di sini juga mengisi ruang yang ada di sebelah sini. Ya, untuk kumpulan tajuk yang ada di atas nanti kita akan benahi juga beberapa. Nah, seperti ini masih ada yang harus memanjang lebih lagi. Kemudian ini masih harus mengisi. Ya, jadi tidak terlalu banyak bolong ataupun seolah-olah terlalu renggang. Ya, nah ini tampak belakangnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita putar kembali. Ini kanan bonsai atau sebelah kiri sudut pandang kita. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, kita kembali lagi ke tampak depannya. Nah, seperti ini. Jadi, apa yang saya bahas dari bonsai ini merupakan pembelajaran buat saya agar saya bisa lebih peka lagi membuat bonsai, walaupun bahan yang kita miliki ini tidak seberapa qualified atau bernilai lebih, karena batang utama dari bonsai ini memang termasuk masih belum memenuhi syarat atau belum terlihat besar. Tapi nggak apa-apa, kita akan menunggu, masih dalam proses, dan suatu saat jika ini lebih membesar lagi, kemudian karakter tuanya akan muncul, saya kira akan membuat bonsai ini jauh tampil lebih cantik. Nah, demikian dulu teman-teman kegiatan saya hari ini dan apa yang saya tayangkan dan saya sharingkan buat kalian semua. Semoga menghibur dan bermanfaat. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.